Hai, kali ini 480p akan membahas sebuah film berjudul Don't Look Up tahun 2021. Sepertinya udah banyak yang ngebahas film ini, tapi kalau cuman ngebahas alur ceritanya doang menurutku kurang seru. Walaupun genre film ini komedi science fiction, film ini penuh dengan kritikan. Kritikan-kritikan tersebut disampaikan secara tidak langsung. Jadi perlu sedikit mikir untuk memahaminya. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi mungkin alur ceritanya akan lebih ringkas dari biasanya, karena ceritanya ya gitu-gitu doang. Meteor nabrak bumi, duar kiamat, selesai. Walaupun ceritanya cuman gitu doang, film ini mendapat rating 7,2 di IMDb. Jelas itu rating yang bagus untuk sebuah film. Sebagus apa filmnya? Yuk langsung kita bahas. Film dimulai di sebuah laboratorium pengamatan bintang di Michigan. Seorang mahasiswa magang bernama Kate Dibiasky sedang bertugas malam itu. Ketika sedang mengamati bintang, ia terkejut karena menemukan sebuah komet baru. Kate lalu menelpon Profesor Randall Mindy selaku dosen pembimbingnya. Malam itu mereka melakukan perhitungan lintasan komet tersebut. Setelah melakukan beberapa kali perhitungan, mereka menyadari bahwa lintasan komet tersebut akan menghantam bumi. Kate dan Prof. Mindy shock mendapati fakta tersebut. Tanpa pikir panjang, Prof. Mindy langsung menelpon Pusat Antariksa Kennedy dan mereka disambungkan kepada pimpinan koordinasi pertahanan planet bernama Dr. Teddy Otleburbe. Ya gitulah pokoknya bacanya. Setelah mempresentasikan temuannya tersebut, Kate dan Mindy disuruh pergi ke Washington DC untuk bertemu presiden. Setelah menunggu lama, kepala staf presiden bernama Jason menyuruh mereka datang lagi besok. Di hotel, Kate nampak kesal dan curhat ke pacarnya lewat telepon. Tapi sepertinya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan Dr. Mindy menelpon istrinya yang sedang di rumah. Keesokan harinya, mereka mempresentasikan temuannya tersebut ke presiden. Namun, respon presiden di luar ekspektasi mereka. Presiden dan para stafnya malah menganggap guyon hal tersebut. Ia malah mementingkan kampanye pemilu yang akan segera dilaksanakan. Tentunya biar kepilih lagi dong, siapa tahu 3 periode gitu kan. Kecewa dengan tanggapan dan keputusan presiden, mereka bertiga berencana menyebarluaskan informasi tersebut melalui siaran TV dan media sosial. Scene berpindah ke sebuah aula di mana sedang diadakan peluncuran smartphone terbaru bermerek Buzz. Buzz dimiliki oleh seorang visioner bernama Peter Iserwell, ya gitulah pokoknya. BTW, Buzz ini punya teknologi AI yang sangat luar biasa. HP buah-buahan kalian kalah lah pokoknya. Keesokan harinya, Dr. Mindy dan Kate muncul di siaran TV. Mereka menyampaikan hasil temuannya tersebut dengan sangat sopan. Karena presenter TV tersebut menanggapi presentasi mereka dengan bercanda dan main-main, Kate kesal dan menyampaikan dengan nada tinggi bahwa kita semua akan mati, gitu. Dengan marah, ia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah siaran TV tadi, mereka malah dikecam gila dan mengarang cerita tersebut. Sampai-sampai pacar Kate memutuskannya karena ya malulah kalau dibilang pacarnya orang gila gitu kan. Setelah beberapa hari, mereka ditangkap oleh FBI dan dibawa ke Gedung Putih untuk berhadapan dengan presiden. Akhirnya, presiden menanggapi masalah komet ini dengan sangat serius, dengan mendukung sepenuhnya rencana Dr. Mindy. Walaupun niat sebenarnya untuk mendapat simpati dari masyarakat biar menang pemilu sih tentunya. Tak berselang lama, berita tentang komet itu pun viral. Sampai-sampai Dr. Mindy dan Kate dan Dr. Teddy diundang berbagai siaran TV dan dimuat di berbagai majalah. Karena hal itu juga, Dr. Mindy jadi dekat sama wanita presenter TV yang bernama Brie. Hari peluncuran pun tiba, misi yang sudah direncanakan matang-matang oleh mereka bertiga dan pihak pemerintah akan segera dilaksanakan. Seperti biasa, sebelum peluncuran ada pidato singkat dari pimpinan misi, yaitu Dr. Mindy. Ketika roket mulai memasuki atmosfer, roket berbalik arah dan para operator juga tidak mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Misi pun dinyatakan gagal. Setelah kegagalan tadi, presiden dan para stafnya mengadakan rapat. Rapat tersebut dihadiri oleh Peter, pendiri Buzz dan donatur terbesar. Peter mempresentasikan pendapatnya bahwa komet yang akan mereka hancurkan tersebut memiliki nilai triliunan dolar.
Daripada menghancurkannya, Peter berencana untuk menambangnya dengan memecah meteor tersebut menjadi 30 bagian dengan reaksi fusi nuklir yang dikembangkan oleh Buzz. Setelah rapat tersebut, Dr. Mindy, Kate, dan Dr. Teddy berkumpul di sebuah kafe. Dr. Mindy menceritakan rencana Buzz itu ke mereka. Namun, karena Kate terlalu keras bersuara, pengunjung kafe yang lain mendengarnya. Mereka akhirnya dipaksa oleh para pengunjung untuk membeberkan fakta yang terjadi di pemerintahan sekarang. Kate akhirnya menjelaskan ke pengunjung kafe apa yang terjadi. Tak berselang lama, membuat onar di kafe tersebut, dan Kate ditangkap oleh FBI dan diasingkan. Sementara itu, Dr. Teddy meninggalkan Dr. Mindy di tempat tersebut. Minggu demi minggu berselang, Dr. Mindy menjadi sangat populer, dan di suatu malam ia ketahuan berselingkuh dengan Bree, presenter tadi, yang membuat hubungan keluarga Dr. Mindy kacau. Sementara itu, akhirnya Kate bekerja di toko swalayan dan bertemu seorang berandal yang bernama Yul. Sementara itu, di markas besar Buzz, Peter sedang memamerkan drone barunya yang akan digunakan dalam misi penambangan ini. Karena Dr. Mindy terlalu banyak bertanya, Peter pun marah dan pergi meninggalkan mereka. Ketika di acara TV, Dr. Mindy yang sudah kesal dengan perilaku pemerintah mengungkapkan kekesalannya tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah selama ini berbohong. Dan ya, bisa ditebak setelah acara itu Dr. Mindy ditangkap oleh FBI dan diasingkan. Malam itu pun komet yang diceritakan Dr. Mindy dan Kate muncul di langit bumi. Mereka orang-orang yang menganggap cerita itu bohong sekarang percaya bahwa cerita itu benar-benar adanya. Masyarakat akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu kelompok Dr. Mindy dan Kate yang memiliki slogan Just Look Up dan kelompok pemerintah yang menggunakan slogan Don't Look Up. Misi Buzz akhirnya dijalankan, peluncuran roket dimulai. Sementara itu, di tempat lain, Dr. Mindy memperbaiki hubungan keluarganya dengan menggelar acara makan-makan. Ketika drone-drone itu sampai ke permukaan komet dan melakukan peledakan fisi nuklir, ternyata komet tersebut tidak terbelah sesuai perhitungan Peter. Tetapi bukan seorang visioner jika tidak punya plan B, ya kan? Ya, Peter menjalankan plan B-nya, yaitu kabur. Ya, Peter kabur dengan beberapa staf pemerintah menggunakan kapal luar angkasa. Tak lama kemudian, komet itu pun menghantam bumi. Sementara itu, Kate, Dr. Teddy, Dr. Mindy, dan keluarganya menanti kematiannya dengan makan bersama. Ending yang sangat semrawut. Di menit-menit akhir terdapat plot twist yang menceritakan setelah 20.000 tahun kapal Peter sampai ke sebuah planet yang mirip bumi. Dan plot setelah terjadinya tabrakan komet, yaitu Jason yang masih hidup dan malah vlog dan bilang dia adalah manusia terakhir di bumi. Sebenarnya itu nggak mungkin sih, karena setelah tubrukan dengan komet suhu bumi sangat panas. Jadi semua orang yang ada di bumi harusnya mati, walaupun dia di bunker. Oke, gitu aja film kali ini. Bagaimana menurutmu? Menurutku film ini serunya ada di bagian kritikan pada dunia atau pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat sana. Seperti scene ketika Gedung Putih, waktu awal Dr. Mindy dan Kate datang, mempresentasikan temuannya itu, yang dianggap Kate bahaya malah dianggap hal lucu oleh presiden dan stafnya. Dan masih ada banyak contoh lain, seperti scene ketika presiden menyetujui rencana Dr. Mindy hanya karena biar menang kampanye gitu. Scene ketika presiden merokok, padahal ada tulisan dilarang merokok, dan masih banyak lagi, mungkin akan ditulis di kolom komentar sama teman-teman yang udah nonton filmnya. Beberapa scene ini jelas merupakan kritikan kepada pemerintah saat ini. Selain kritikan, film ini sebenarnya memiliki konsep yang biasa aja sih. Bertema Armageddon atau kiamat dari komet yang menabrak bumi, ya mungkin daya tariknya film ini ada pada penyampaian kritiknya itu. Mungkin bagi kamu yang suka kritik pemerintah akan sangat suka pada film ini. Overall, menurutku film ini bagus. Para pemerannya juga tidak dapat diragukan lagi aktingnya. Ya kurang lebih gitu. Bagi kamu yang mau download atau nonton filmnya bisa lewat link di deskripsi. Cara downloadnya juga ada di deskripsi, tinggal klik aja beres. Oke, sampai di akhir video. Bagi kamu yang suka dengan konten dan channel seperti ini bisa like dan subscribe. Request film apa yang mau 480 bahas di kolom komentar. Dan gitu aja, terima kasih.